Mengatakan kejatuhan Konstantinopel sebagai faktor utama dimulainya era eksplorasi, bisa dibilang adalah sebuah oversimplifikasi terhadap sejarah peradaban manusia. Dan oversimplifikasi terkadang punya tendensi terhadap pemahaman yang bisa saja jauh dari realitas sejarah yang sebenarnya. Untuk memahami kenapa sih bangsa Eropa memutuskan untuk berlayar mengarungi lautan, kita harus melihat beberapa perspektif berbeda dari aktor utama dalam kejadian tersebut. Yang pertama adalah Turki Utsmani itu sendiri. Pada abad ke-14, mereka bangkit sebagai kekuatan baru, negara agresif yang berambisi untuk mendominasi Balkan, Timur Tengah, dan sekitarnya. Berlokasi di tengah jalur perdagangan Eropa-Asia tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi mereka. Tapi, Turki Utsmani tidak terlalu mengontrol barang yang keluar masuk dari perbatasan mereka. Mereka tidak terlalu bergantung dengan perdagangan dan lebih cenderung membiarkan hal tersebut bergerak secara natural. Bahkan beberapa negara Eropa dapat mengamankan perjanjian ekstrateritorial dengan Turki Utsmani, seperti Genoa di tahun 1453, Prancis di tahun 1535, dan Venezia di tahun 1540. Jadi, gampangannya, misal ada sengketa antara sesama pedagang Prancis di wilayah Turki Utsmani, konflik tersebut akan diselesaikan oleh hakim Prancis dengan hukum Prancis, bukan hukum Turki Utsmani. Dan realitanya, mereka tidak pernah melarang ekspor rempah. Ya, duit gitu bro. Tapi, hal ini ya tentunya beda cerita kalau mereka berhadapan dengan negara yang sedang mereka perangi. Sedangkan beberapa komoditas yang memang pernah mereka larang adalah komoditas strategis yang memperkuat ketahanan nasional musuh Turki Utsmani, yaitu seperti kain wol, biji besi, minyak zaitun, dan persenjataan. Aktor selanjutnya adalah negara maritim Italia. Jadi, meskipun Turki membolehkan negara-negara Eropa berdagang, kejatuhan Konstantinopel tentu ada dampaknya, di mana hal ini memastikan kemunduran jalur perdagangan di Laut Hitam dengan Mediterania Eropa. Republik Genoa adalah negara yang paling terdampak atas peristiwa ini. Ambisi teritorial Turki Utsmani membuat satu persatu koloni mereka jatuh. Genoa secara praktis gulung tikar dan dipaksa berpindah usaha. Dengan adanya ancaman seperti perompak, badai, berkurangnya pos penjagaan, dan absennya kapal patroli, belum lagi negara maritim Italia ini kan juga sering berkonflik dengan Turki Utsmani, membuat perairan Laut Hitam bukan tempat yang menarik lagi. Risiko investasi perdagangan Laut Hitam tidak sebanding dengan potensi untung yang dihasilkan. Ini pun menjadikan volume kapal-kapal Eropa yang berlayar di Laut Hitam berkurang, dan banyak dari mereka mulai mengalihkan investasi mereka ke tempat lain seperti perdagangan Atlantik, Baltik, dan Iberia. Hal ini pun meninggalkan Venezia sebagai penguasa tunggal yang menguasai rute perdagangan timur. Berterima kasih kepada perjanjian dagang yang berhasil mereka amankan dengan Sultan Mamluk pada tahun-tahun sebelumnya. Mamluk Venezia adalah supplier rempah terbesar Eropa dengan Alexandria dan Beirut sebagai pelabuhan utamanya. Venezia pun memegang kontrol mutlak alias monopoli suplai rempah yang masuk ke dalam pasar Eropa. Yang ketiga, kita sampai pada pemain utama era penjelajahan samudera, yaitu Kerajaan Portugal. Sejarah mencatat bahwa eksplorasi Portugal sudah dimulai sejak mereka memetakan Laut Atlantik di tahun 1415. Ya, jauh sebelum Konstantinopel jatuh. Tapi, faktor apa sih yang membuat mereka pergi berlayar? Perlu kita ketahui, Reconquista bagi Portugal sudah lama berakhir, namun semangatnya masihlah ada. Ancaman dari perompak Maroko membuat lautan di sekitar Portugal bukanlah perairan yang aman. Hal ini secara natural membuat bangsa Portugal sebagai pelaut yang tangguh. Lalu, setelah wabah hitam melanda Eropa, banyak korban berjatuhan, yang mana membuat krisis ketenagakerjaan untuk mengerjakan ladang pertanian. Alhasil, mendorong rakyat Portugal untuk pergi berlayar, menjadi pedagang demi memenuhi kebutuhan primer mereka. Faktor inilah yang membentuk budaya maritim bangsa Portugis. Tapi, eksplorasi Portugal benar-benar berkembang pesat di bawah pendanaan serta arahan dari Pangeran Henry, sang navigator. Ia banyak mensponsori pemetaan Afrika, mengembangkan teknologi perkapalan, serta ilmu navigasi ke lautan. Banyak yang berpendapat
kenapa Portugal pergi mengarungi lautan adalah untuk melihat seberapa jauh sih kekuasaan dunia Islam, khususnya orang-orang Arab dari Afrika Utara. Dan mereka juga penasaran akan kekayaan yang dimiliki dari benua Afrika ini, khususnya rute perdagangan Sahara yang katanya sangat kaya akan emas. Pernah dengar cerita tentang orang terkaya dalam sejarah kan? Nah, itu orang asalnya dari daerah ini. Coba kalian tebak namanya siapa, asalnya dari kesultanan mana? Kalian tulis di kolom komentar. Anyway, di tahun 1441, sebuah ekspedisi terhadap tepi barat Afrika membawa kembali kekayaan yang tidak banyak, tapi cukup untuk menutup biaya awal. Mulai dari gading, emas, hingga budak. Ya, praktek perbudakan Eropa sudah dimulai bahkan sejak sebelum mereka menemukan benua Amerika. Budak ini selanjutnya digunakan untuk mengerjakan ladang pertanian dan perkebunan tebu, yang mana terbukti berguna untuk menjaga ketahanan pangan kerajaan Portugal. Hal ini pun meyakinkan mereka bahwa penjelajahan Afrika memiliki prospek ekonomi yang bagus, seenggaknya cukup bagus untuk menutup modal awal. Prospek ekonomi tersebut kemudian menjadi lebih menarik dengan kejatuhan Konstantinopel di tahun 1453. Kok bisa? Jadi begini, coba kita urutin dari awal. 1. Bangkrutnya Genoa membuat supplier rempah berkurang. Kedua, dengan hilangnya kompetitor, hal ini membolehkan Venezia memonopoli perdagangan di Asia. Suplai rempah yang terbatas, kedatangan yang tak tentu, serta permintaan yang sangat tinggi membuat harga rempah meroket tajam. Ini pun membuat ide tentang memutari Afrika untuk mencari India menjadi masuk akal. Setidaknya, risiko investasi untuk mencari rute langsung menuju India sepadan dengan kemungkinan untung yang dihasilkan. Tentunya juga penjelajahan tersebut dilegitimasi oleh faktor religi, yaitu menemukan raja legendaris Prester John. Ditambah dengan harapan, bila mereka dapat memecah monopoli Mamluk Venezia, hal ini dapat mengurangi kapasitas finansial Kesultanan Mamluk, yang merupakan pemegang kota suci Yerusalem pada saat itu. Ya, memudahkan mereka dalam perang salib selanjutnya, kalau misal ada. Tapi, apakah ada perubahan dengan pasar rempah di Eropa? Selain Portugal yang semakin kaya dan Venezia yang semakin miskin, kayaknya enggak sih. Ada sih yang cukup signifikan seperti mendorong pengembangan kapal layar laut lepas yang lebih kokoh, pengembangan sistem perbankan, asuransi maritim, protokapitalisme, dan modelan perusahaan saham gabungan yang semakin menjamur. Soalnya, kini monopoli rempah berpindah tangan dari Venezia menuju kerajaan Portugal. Untungnya, kekayaan itu punya tendensi untuk diendus dan tidak bisa disembunyikan. Pada akhirnya, banyak kerajaan-kerajaan Eropa mulai mensponsori penjelajahan samudera, dan dimulailah era yang disebut dengan zaman penjelajahan. Lalu, apakah dunia akan terlihat sama bila Konstantinopel tidak jatuh? Apakah Portugal tidak akan mencari rute menuju India? Boleh kalian diskusikan. So terima kasih buat kalian yang udah nyempetin nonton dan stay tune buat video kita selanjutnya. Oh ya, video kayak gini tuh makan waktu yang lama buat bikinnya. Jadi kalau kalian suka dengan konten kayak gini, bisa kalian like, subscribe, dan share. Atau kalian yang punya rezeki lebih, bisa donate lewat QR di atas. Kedepannya, video-video yang dibikin akan lebih konsisten baik secara style atau jadwal penguploadannya. Dan sebenarnya ada rencana juga buat bikin membership gitu. Jadi nantikan update terbaru dari channel ini. Thank you, bye.